Kepulan asap dengan aroma menyengat muncul dari sebuah pabrik penyimpanan bahan kimia di kota Cilegon, Banten pada Sabtu siang. Sejumlah warga sekitar mengalami sesak nafas. Asap berwarna kuning kecoklatan pekat ini tampak membumbung setelah keluar dari pabrik kimia milik PT Vopak Terminal Merak di kota Cilegon, Banten pada Sabtu siang. Sejumlah warga sekitar mengeluh pusing, mual hingga sesak nafas. Pihak PT Vopak membantah dugaan adanya kebocoran gas. Sebelum kabut kuning setengah jam saya udah merasa bau banget, bau apa yang bau bocor biasa. Nggak tidur dong, saya lihat asap udah tebal banget sampai di atas tuh. Apa yang terjadi? Kabur saya ke belakang, udah nggak kuat. Sempat ada ledakan atau suara? Nggak, ledakan nggak ada, cuman kabut kuning sampai ke atas kuning ke bawah angin. Saya disarankan sama RT katanya sudah dikonfirmasi sama pihak Vopak Yang punya pabrik. ya. Ada berapa Pak yang dievakuasi ke rumah sakit? Kurang tahu, ini kan masih nunggu. Kita orang yang di sini udah baru 4 orang, tapi masih nyusul. Kalau gejala yang dirasakan apa sih Pak? sesak nafas sesak. Tadi sudah seperti yang sudah disampaikan Pak Wali, memang tidak ada kebocoran dan memang operasional kami juga berjalan dengan normal. Tim tanggap darurat kami juga langsung ambil action dan sudah dimitigasi ya Pak ya. Tadi sudah pasang beberapa alat untuk mengecek kualitas udara dan alhamdulillah semua sudah tertangani dengan baik. Ini akibat kelalaian SOP yang diterapkan atau bagaimana? Oh, tidak ada kelalaian SOP. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut membuat warga yang tinggal tak jauh dari kawasan pabrik mengeluh sesak nafas hingga mual, terutama lansia dan anak-anak. Informasi lebih lengkap kita akan bahas bersama Wali Kota Cilegon, Banten, ada Pak Robinsar. Selamat malam, Pak. Malam. Iya, Pak Robin, jadi asap yang membuat 56 warga ya, kami konfirmasi di sini sekalian, ini sesak nafas itu berasal dari mana? Ya, jadi lurus Mbak, kami berikan hal awal cukup dengan Pak Marco. Kita langsung juga ke Vopak dan dari dari PT Vopak sendiri kita langsung memastikan itu semua apakah hal yang itu betul terjadi. Turun Mbak, kita pastikan tidak bocor apapun yang berada di Vopak sendiri. Nah, jadi maka di sisi warga masyarakat tidak ada tangki dan pipa. Itu ini. Oke, Pak Robinsar, maaf audio yang kami dengar kurang jelas, mungkin sambil diperbaiki juga agak didekatkan saja dengan sumber perangkat elektroniknya. Jadi ini kan memang tidak ada kebocoran gas, tapi ada dugaan reaksi kimia yang terjadi di sini. Benarkah ini Pak? Kami sekaligus konfirmasi pada Anda. Ya, jadi memang tidak bocoran gas. Adanya kepulan asap itu Mbak, itu terjadi di Mbak. Nah, itu memang dua mekanisme jalannya apa? Jadi itu sedang ada jalur pipa, Mbak. Jadi simak tersebut dimulakan Mbak. Nah, itu ternyata terjadi reaksi tersebut apa namanya asam itu bercampur dengan di situ terjadi di pipa tersebut si komputer ngomong akhirnya dari pipa bukan menyiram panas sendiri, tapi itu kan dari juga dari tangki yang jadi apa kimia. Baik, Pak, ini terjadi gangguan komunikasi. Nanti kami akan bertanya lagi terkait juga dengan bagaimana kemudian kesimpulan dari Dinas Lingkungan Hidup yang infonya telah memasang alat memantau udara. Informasinya kami akan berikan ke masyarakat usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, masih tergabung bersama kami di Kompas Malam ini ada Wali Kota Cilegon, Bapak Robinsar, yang kemudian akan menjelaskan apa yang menjadi sebab
adanya kepulan asap berwarna orange di area Cilegon, Banten. Pak Robinsar, jadi tadi ada gangguan komunikasi dan sekarang saya ingin kembali make sure, kembali meminta penjelasan Anda. Jadi sumber asap yang dihirup warga hingga menyebabkan 56 orang diantaranya ini mengalami gangguan sesak nafas, sudah clear Pak, dari mana sumbernya? Ya, sudah clear Mbak. Itu dipastikan bahwa sumber kepulan asap tersebut bukan dari jaringan pipa ataupun dari tangki yang ada, tapi memang kepulan asap tersebut itu dari kempu Mbak, atau semacam drum gitu, drum penampung bahan cairan kimia yang ketika memang normatifnya sesuai biasa gitu kan, pernah hari itu bercampur dengan base oil, akhirnya agak mengembang dan ketika dibuka keluar asap tersebut Mbak. Maka dari PT Kopak langsung memberikan pemadaman dan memang tidak ada ledakan, hanya reaksinya yang terjadi di dalam koren gitu Mbak, atau dalam kumpul tersebut. Gitu. Oke, baik Pak, diduga ada korban yang mengalami sesak nafas akibat asap ini begitu. Bagaimana penanganannya terhadap mereka? Ya, betul. Pertama memang ketika terjadi eksiden tersebut, kami dengan dari pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kesehatan, terus langsung mendata masyarakat yang terdampak, langsung kita akomodir, kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, yaitu di Puskesmas Pulau Merak. Itu total ada 56 masyarakat kami yang memang merasa sesak napas, tapi alhamdulillah langsung kita tindak lanjuti, kita tangani. Alhamdulillah semuanya pada sore hari pun sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Jadi alhamdulillah 56 tersebut sudah kami tangani Mbak dengan baik, dan juga memang kami juga ingin memastikan make sure bahwa memang masyarakat itu tidak terkontaminasi secara utuh gitu Mbak. Jadi makanya kami sudah ambil sampel darahnya dari 2 korban yang sedang hari ini sedang kita periksakan di lab untuk uji darah tersebut. Mbak. Oke, atas peristiwa yang terjadi di salah satu pabrik yang ada di Cilegon ini Pak, berarti sudah dikatakan bahwa lingkungan sekitar dari pabrik ini aman. Apakah ada himbauan khusus bagi warga yang tinggal di sana? Ya, untuk memastikan itu Mbak, betul kita menaruh atau menempatkan ada 2 jenis Mbak alat pemantau udara. Yang pertama kita menaruh atau menempatkan alat pemantau gas, dan yang kedua alat pemantau ambien udara Mbak. Nah, dari laporan dari MI Kota Cilegon, itu dari alat pemantau gas, semuanya hasilnya di bawah ambang batas Mbak. Itu alat pemantau gas. Nah, jadi kalau gas alhamdulillah dipastikan itu di bawah ambang batas, dan juga untuk ambien udara itu insya Allah jam 2 malam ini baru ada hasilnya Mbak. Nah itu mungkin besok kita akan laporkan juga kepada atau kita share juga kepada masyarakat gitu. Itu Mbak. Baik. Adakah sanksi Pak yang diberikan hasil audiensi dengan pihak pabrik seperti apa? Gimana Mbak? Adakah sanksi yang diberikan terhadap pabrik yang membuat warga mungkin mengalami dampaknya Pak? Oh ya betul. Jadi memang kami dari Dinas Lingkungan Hidup juga akan memastikan bahwa semua SOP-nya berjalan. Besok tim kami dari NDLH akan turun ya melihat mengproses langsung mungkin SOP ataupun mungkin kelengkapan fasilitas yang ada untuk memastikan bahwa semua perangkat yang ada di fasilitas pokok tersebut memang clear and clean Mbak. Jadi besok kita akan turun dari DLH untuk memastikan itu. Baru dari hasil tersebut kita akan simpulkan apakah memang ada kelalaian ataupun error di situ. Baru kita akan melakukan sanksi-sanksi yang memang diperlukan ataupun memang yang disesuaikan aturannya gitu Pak. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Wali Kota Cilegon, Bapak Robinsar. Salam sehat selalu Pak untuk Anda. Ya.